Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan Ramadan hidayahnya lah berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih beraktivitas sebagaimana mestinya. Terpuji pula salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya senantiasa masih beristiqomah menjalankan ajaran beliau. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya atas nama Nur Asma akan memaparkan hasil evaluasi saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, materi yang pertama yaitu analisis lingkungan dan bisnis calon debitur. Yang pertama, analisis lingkungan, yaitu lingkungan operasional. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, perekonomian Asia masih mencatat pertumbuhan yang solid, dengan Cina mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,8% di tahun 2012. Hal ini memicu permintaan terhadap jasa penerbangan, baik penumpang ataupun kargo, untuk mendukung aktivitas perdagangan. Trafik penumpang penerbangan internasional Asia Pasifik, sebagaimana yang dilakukan oleh maskapai-maskapai penerbangan anggota Association of Pacific Airlines atau AAPA, mencapai 207 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, revenue passenger kilometer atau RPK juga meningkat sebesar 5,8% menjadi 773,7% miliar di tahun 2012, yang mencerminkan kekuatan permintaan terhadap rute-rute regional yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan penambahan kapasitas available seat kilometer atau ASK. Selanjutnya, sementara itu persaingan bisnis di industri penerbangan di Indonesia tetap berlangsung ketat, baik persaingan antar sesama operator nasional yang berjumlah lebih dari 13 maskapai maupun dengan maskapai penerbangan asing yang menerbangi rute-rute penerbangan internasional dari Indonesia. Garuda Indonesia memilih untuk melihat persaingan ini sebagai tantangan untuk memicu perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Beberapa kategori yang menunjukkan bahwa prospek jasa penerbangan di Indonesia, terutama bagi maskapai Garuda Indonesia, adalah sebagai berikut. Pada tanggal 17 Februari 2013, Garuda Indonesia memperluas jaringan baru dan membuka 6 tujuan. Pada tanggal 13 Maret 2013, Garuda Indonesia meluncurkan jasa baru, sarana pelayanan bagi penyandang cacat atau disabilitas. Pada tanggal 22 April 2013, Garuda Indonesia dan Alafco membuka kerjasama bersama dengan penandatanganan 2 Boeing 777-300 Air Syariah. Pada tanggal 7 Juni 2013, Garuda Indonesia Cargo dan Jan Derij melakukan penandatanganan MOU dalam pelayanan di masyarakat Eropa. Pada tanggal 22 Juni 2013, Garuda Indonesia melakukan bakti lingkungan dalam Bali Beach Clean Up. Pada tanggal 2 Juli 2013, Garuda Indonesia membuka fasilitas baru yakni First Class Service. Terakhir, pada tanggal 31 Juli 2013, Garuda Indonesia memperoleh 2 penghargaan Environmental Conservation. Selanjutnya, analisis arus kas calon debitur. Pada tanggal 31 Desember 2012, kas dan setara kas tercatat sebesar 326 juta US dollar, menurun sebesar 21,9% dibandingkan posisi pada 31 Desember 2011 yang tercatat sebesar 417 juta US dollar. Pertama, aktivitas operasional. Sumber utama likuiditas perusahaan adalah dana yang berasal dari kegiatan operasional. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan dari biani 4 juta di tahun 2011 menjadi 360 juta US dollar di tahun 2012, antara lain dimungkinkan oleh peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2012. Kedua, aktivitas investasi. Arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai 524 juta US dollar di tahun 2012, mengalami peningkatan dibandingkan dengan 261 juta US dollar di tahun 2011. Seiring dengan ekspansi armada Garuda Indonesia, perusahaan mengeluarkan dana sebesar 374 juta US dollar tahun 2012 dalam bentuk uang muka pembelian pesawat. Ketiga, aktivitas pendanaan. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar 75 juta US dollar di tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan dengan 293 juta US dollar di tahun 2011 karena di tahun 2011 perusahaan memperoleh dana dari hasil penawaran umum saham perdana. Yang terakhir, analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman atau kredit. Pertama, analisis risiko. Bank sebelum menyetujui pemberian kredit akan menilai calon debiturnya dengan menggunakan The 5 Case Credit Analysis, yaitu yang pertama karakter, yaitu menunjukkan kepribadian, moral, dan kejujuran calon debitur. Kedua, capacity,
yaitu menunjukkan kemampuan calon debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Ketiga, kapital, yaitu menunjukkan kemampuan permodalan semakin besar komposisi modal menunjukkan risiko finansial yang semakin kecil. Keempat, kolateral, yaitu menunjukkan barang-barang jaminan yang dapat diberikan oleh calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Yang kelima, condition, yaitu menunjukkan keadaan ekonomi pada umumnya baik nasional maupun internasional, dan keadaan ekonomi calon debitur yaitu kedudukan usahanya sehubungan dengan pemasaran hasil produksinya di dalam negeri atau di luar negeri. Kategori karakter, Garuda Indonesia memilih untuk melihat persaingan sebagai tantangan untuk memicu perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan dan stakeholder lainnya. Yang kedua, capacity, dilihat dari kemampuan Garuda Indonesia dalam melunasi kewajibannya dan fluktuasi kewajibannya. Garuda Indonesia memiliki kapasitas yang baik. Yang ketiga, kapital, jumlah permodalan dilihat dari 3 tahun mengalami peningkatan. Yang keempat, kolateral, salah satu hal yang bisa digunakan untuk menjadi jaminan adalah aset. Melihat tren dari 2011 sampai 2013, jumlah aset yang dimiliki Garuda Indonesia mengalami peningkatan. Yang terakhir, condition, jika dilihat dari segi pendapatan yang merupakan indikator penjualan jasa terhadap konsumen, jumlah pendapatan Garuda Indonesia mengalami peningkatan juga. Selain menggunakan 5C tersebut, kreditur bisa menggunakan analisis rasio, meskipun tidak keseluruhan, namun minimal bisa mengambil 3 untuk menjadi acuan dalam perhitungan rasio. Yang pertama, rasio likuiditas dari current ratio. Kedua, asset test ratio atau quit ratio. Yang ketiga, working capital. Kedua, rasio profitabilitas terdiri dari 1. Gross profit margin, 2. Operating profit margin, 3. Net profit margin. Yang ketiga, rasio solvabilitas terdiri dari 1. Debt to asset ratio, 2. Debt to asset ratio, 3. Equity multiplier. Yang terakhir, simpulan rekomendasi berdasarkan analisis, yaitu analisis lingkungan maupun rasio yang telah saya lakukan dengan melihat data-data di laporan tahunan Garuda Indonesia. Saya sebagai seorang analis keuangan akan memberikan rekomendasi setuju dalam memberikan kredit atau pembiayaan terhadap maskapai ini. Meskipun di tahun 2013 jumlah net income yang diperoleh oleh GIAA mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan Direktur Utama dari Garuda Indonesia, Bapak Emishar Satar, mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya selesai, yaitu pada bulan Maret 2015. Alasan Emishar Satar adalah ingin memberikan kesempatan yang lebih awal bagi direktur baru untuk mengenali dunia kerja sebagai seorang direktur utama Garuda Indonesia. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan terkait analisis laporan keuangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.